Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 555, hubungan asmara terekspos. Ketika Yamanda Su mengeluarkan semua barang bukti tersebut, para netizen langsung melontarkan berbagai komentar. Sudah kuduga, ternyata semua adalah ulah Fendi Lu. Beberapa waktu lalu Fendi Lu ditarik dan diblokir secara sepihak. Apakah ini semua karena Kak Yamanda? Bisa jadi, setelah Fendi Lu dan Kak Yamanda mengalami konflik, kemudian diblokir, Fendi Lu kesal dan ingin membalas dendam. Ini adalah caranya dan semua berjalan lancar. Fendi Lu memang pantas mati. Berani sekali dia bermain kotor seperti ini, penjara menantimu. Petik 2. Para netizen masih sangat pintar. Mereka langsung memahami begitu Yamanda Su mengeluarkan semua bukti kuat tersebut. Terlepas dari apa yang sudah terjadi, akhirnya semua orang bisa berpikir dengan jernih bahwa Fendi Lu lah yang ingin membalas dendamnya. Meskipun Yamanda Su tidak banyak bicara, tapi pembawa acara Hena sangat berpengalaman. Mereka berdua hanya mengobrol selama belasan menit, tapi sudah berhasil menggali seluk-beluk dari masalah ini hingga tuntas. Yamanda terlihat sangat kuat. Jika aku yang berada di posisi ini, mungkin aku tidak akan bisa menghadapinya setelah melihat opini publik seperti itu. Oh iya, barusan kamu mengatakan bahwa ada seorang pria yang berhasil menyelamatkanmu di atas atap. Siapa pria itu? Apakah kamu bersedia memberitahu kami? Yamanda Su ragu-ragu untuk sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Dia bukan orang yang berasal dari dunia industri hiburan. Aku tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Hena tersenyum, dilihat dari ekspresi dirimu, sepertinya dia adalah orang yang sangat dekat denganmu. Yamanda Su juga tersenyum tipis, kamu mulai menggalinya, bukan? Hena memang mempunyai ciri khas seperti ini, terlihat memang hanya sebuah obrolan biasa, tapi sewaktu-waktu bisa saja menjerumuskan ke suatu pertanyaan yang sangat sensitif. Banyak selebriti yang secara tidak sengaja mengungkapkan kehidupan pribadi mereka di acara ini, oleh karena itulah kenapa acara ini mempunyai rating yang cukup tinggi. Hena tersenyum. Yamanda juga sudah terkenal dalam beberapa tahun terakhir ini. Mengenai kehidupan pribadinya pasti semua orang sangat penasaran. Daripada aku menggalinya sendiri, bagaimana kalau kamu sendiri yang menceritakannya? Yamanda Su tertawa, lalu berhenti sejenak dan mulai menghadap ke kamera. Dengan lembut dia berkata, dia adalah kekasihku. Seketika, rating penonton mulai meningkat keras. Yamanda Su membeberkan hubungannya ke publik. Ini sangat luar biasa, berita besar. Acara Hena Talk Show memang sangat keren. Kak Yamanda bahkan membeberkan hubungan asmaranya. Tentu saja, ini sudah dirancang terlebih dahulu. Jika ingin masuk ke dalam acara Hena Talk Show, tentu kamu harus memiliki sebuah topik untuk dibicarakan. Kalau tidak, mungkin penonton tidak akan setia menanti acara ini dan rating akan turun. Hena mulai membicarakan persoalan percintaan mengenai Yamanda Su dan Yamanda Su juga sangat berterus terang. Suatu hari di saat aku berada di bawah tekanan kerja yang sangat luar biasa, aku diam-diam keluar untuk minum tanpa sepengetahuan manajerku, tapi akhirnya aku minum terlalu banyak dan mabuk di depan rumahnya. Dialah orang yang telah menyelamatkanku. Hena sedikit terkejut. Kamu ini seorang artis besar dan kamu begitu cantik, apakah dia tidak memanfaatkan kamu yang sedang mabuk parah dan melakukan sesuatu padamu? Yamanda Su tersenyum, tidak ada. Jika dibicarakan kembali ini sungguh konyol, dia sepertinya tidak begitu mengenalku. Sejak pertama kali aku ke rumahnya, dia bahkan mengusirku sebanyak 3 kali, dan saat itu aku merasa apakah diriku begitu tidak mempesona. Hena juga mulai tertawa, kelihatannya pria ini sungguh seorang pria sejati.
Yamanda Su mengangguk, betul sekali, dia sangat jujur dan dia adalah seorang dokter. Saat itu, mungkin aku hanya seorang pemabuk di matanya. Perkataan Yamanda Su sedikit ragu. Tapi setelah kebenaran terungkap hal ini malah terdengar sangat romantis, hanya saja tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa orang yang dibicarakan olehnya adalah Thomas Kin. Hanya ada satu pengecualian, dia adalah Talia Liu. Talia Liu yang sedang duduk di dalam ruang kerjanya, ternyata juga sedang menonton acara Yamanda Su. Dia segera mengirim pesan ke Thomas Kin ketika menyaksikan hal ini. Kalian adalah sepasang kekasih. Beberapa menit kemudian, Thomas Kin membalas. Tidak, ini hanya rekayasa saja. Talia Liu pun seketika merasa lega dan puas, baguslah kalau begitu. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 556 semua orang mendukung. Ketika Thomas Kin melihat balasan pesan dari Talia Liu, seketika dia merasa sedikit tak berdaya. Bagaimana bisa seorang wanita karir sepertinya mempunyai pemikiran aneh seperti ini? Dia sungguh tidak menyangka orang pertama yang akan menanyakan hubungannya antara Yamanda Su adalah Talia Liu. Terakhir kali saat Thomas Kin mencarinya untuk meminta bantuan padanya, Talia Liu sudah mencurigai hubungan antara mereka berdua. Talia Liu adalah seorang pengusaha wanita terbaik di negara ini, dia cantik dan royal. Dia adalah wanita sempurna dari segala aspek, bahkan jarang ada wanita yang membuatnya merasa relatif terancam. Dan Yamanda Su adalah salah satunya. Meskipun dari segi kekayaan Yamanda Su bukan saingan Talia Liu. Tapi Yamanda Su memiliki bakat menari dan menyanyi yang sangat memikat orang. Tentu ini akan menjadi poin tambahan untuk para kaum pria. Jika seorang pria diminta untuk memilih antara seorang wanita cantik, kaya dan juga artis terkenal dengan seorang wanita karir yang sukses, mungkin ini akan menjadi sebuah pilihan yang sulit. Thomas Kin tersenyum dan kembali membalasnya, bagaimana jika memang ada hubungan? Tanpa ragu-ragu Talia Liu segera membalasnya, jika memang benar, aku akan menarik kembali sponsorku terhadap Yamanda Su. Thomas Kin. Talia Liu berkata, kamu jangan salah paham, aku tidak akan menggunakan cara ini untuk mengancamnya, ini hanyalah sebuah hukumanku padanya karena sudah membohongiku. Terakhir kali Talia Liu bertanya dengan sangat serius kepada Yamanda Su mengenai hubungan mereka berdua, dan jika Yamanda Su membohonginya, maka dia pasti akan menarik investasinya. Tapi untung saja dia tidak berbohong, jadi Talia Liu bisa merasa lega. Setelah semua kejadian yang menimpa Yamanda Su ditayangkan, kini jagat maya kembali gempar, semua opini mengarah ke arah Yamanda Su. Bahkan polisi sekalipun telah memberikan penjelasan bahwa Nona Yamanda ditetapkan sebagai korban dalam kasus ini. Mereka akan terus menyelidiki kasus ini dan akan membawa pelakunya ke meja pengadilan. Di rumah sakit, semua televisi juga menayangkan acara tentang Yamanda Su. Tentu saja, sebagian orang-orang yang ada di sini juga sangat sombong, jika bukan karena melihat Yamanda Su mengeluarkan beberapa barang bukti, mereka juga tidak akan berdiri di pihak Yamanda Su. Tak hanya itu, akun resmi Weibo milik Talia Liu dan Stratus Beauty juga ikut mengeluarkan suara untuk mendukung Yamanda Su. Bagaimanapun juga Yamanda Su adalah seorang ambasador dari Stratus Beauty, tentu saja harus mendukungnya. Thomas Kin merasa semakin tak bisa berkata-kata ketika melihat dukungan yang ada di Weibo tersebut, wanita memang selalu berubah-ubah. Thomas Kin juga merasa malas untuk mengurus masalah selanjutnya. Tadinya dia bahkan berniat mencari kesempatan untuk menghabisi Fendi Lu ini. Tapi setelah semua rahasia berhasil dikuak, maka Fendi Lu pasti tidak akan bisa melarikan diri, dan penjara sudah menantinya. Seorang pelaku utama di mana adalah seorang tokoh masyarakat ini pasti akan menerima hukuman yang berat. Thomas Kin sudah tak berniat untuk mengurusinya lagi. Di antara banyaknya dukungan yang ditujukan untuk Yamanda Su,
Thomas Kin juga ikut melihat sebuah nama yang tidak asing di matanya. Angelin Wang. Platform HUYU juga menyiarkan secara langsung dukungan dari Angelin kepada Yamanda Su. Hanya saja tidak banyak yang memposting ulang dukungan ini. Oleh karena itu, dukungan ini sangat cepat tenggelam. Jika bukan karena Thomas Kin yang memperhatikannya, mungkin dia juga tidak akan melihatnya. Total dari fans yang dimiliki Angelin Wang di Weibo mencapai 8 hingga 9.000 orang, dan sebagian besar berasal dari platform HUYU. Saat itu Angelin Wang sedang tampil melalui sebuah aplikasi dengan orang lain, dan Yamanda Su datang untuk membantu, jadi wajar jika Angelin Wang juga turut serta mendukungnya saat ini. Terlihat Thomas Kin diam-diam juga ikut membalas postingan itu, dukung Angelin Wang. Tak lama kemudian, Angelin Wang segera menghubunginya melalui WeChat. Aduh, ketahuan oleh Kak Thomas. Ditambah dengan sebuah stiker yang imut. Belakangan ini karena masalah yang begitu besar menggemparkan dunia hiburan. Ditambah lagi Angelin Wang mengenali Yamanda Su dan juga semua platform siaran langsung membicarakan Yamanda Su. Maka semua orang segera bertanya kepadanya perihal mengenai masalah ini. Angelin Wang tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa mengambil cuti selama 2 hari ini dan bahkan tidak berpartisipasi di siaran langsung. Dan sekarang akhirnya semuanya telah selesai, Angelin Wang juga telah kembali melakukan siaran langsung lagi. Kak Thomas, sebentar lagi aku akan siaran langsung, apakah kamu akan menontonnya? Oke, aku akan menontonnya nanti. Oh iya, siapa nama akunmu? Apa kamu pernah mengatakan sesuatu saat aku siaran langsung? Thomas Kin tersenyum, dalam hatinya dia berkata, nama akunku itu Bibi Feng. Bersambung. Titik.